dampingi Nurinda Ramadhani, NIM 180501020007, dan partner saya Adelia Putri Rahmawati, NIM 180501102006. Kami dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari. Nah, pada video kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai analisis laporan keuangan yang diperbandingkan. Kami akan membahas terkait 5 pokok pembahasan. Yang pertama, tujuan analisis laporan keuangan. Kami menjelaskan tujuan serta manfaat menganalisis laporan keuangan. Yang kedua, terkait prosedur analisis laporan keuangan, di mana kami akan menjelaskan mengenai prosedur yang dilakukan dalam menganalisis laporan keuangan. Yang ketiga, metode dan teknik analisis. Nah, di sini kami menjelaskan mengenai metode dan teknik analisis yang digunakan dalam menganalisis laporan keuangan. Yang keempat, jenis-jenis analisis, di mana kami akan menjelaskan serta menyebutkan terkait jenis-jenis dalam menganalisis laporan keuangan. Dan yang terakhir, analisis perbandingan laporan. Nah, kami di sini menjelaskan secara sistematis cara laporan keuangan yang diperbandingkan. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan nonton video kami. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat analisa laporan keuangan. Menurut Dr. Andes Dwi Prastowo, DMMAK, analisa laporan keuangan dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan. Misalnya, dapat digunakan sebagai alat screening awal dalam memilih alternatif investasi atau merger, sebagai alat forecasting mengenai kondisi dan kinerja keuangan di masa datang, sebagai proses diagnosis terhadap masalah-masalah manajemen, operasi atau masalah-masalah lainnya, atau sebagai alat evaluasi terhadap manajemen. Tujuan dari analisa laporan keuangan menurut Harahap, yang pertama, dapat memberikan informasi yang lebih luas, lebih dalam daripada yang terdapat di laporan keuangan biasa. Dan yang kedua, dapat menggali informasi yang tidak tampak secara kasat mata dari suatu laporan keuangan atau yang berada di balik laporan keuangan. Yang ketiga, dapat mengetahui kesalahan yang terkandung dalam laporan keuangan. Yang keempat, dapat membongkar hal-hal yang bersifat tidak konsisten dalam hubungannya dengan suatu laporan keuangan, baik dikaitkan dengan komponen intern laporan keuangan maupun kaitannya dengan informasi yang diperoleh dari luar perusahaan. Yang kelima, mengetahui sifat-sifat hubungan yang akhirnya dapat melahirkan model-model dan teori-teori yang terdapat di lapangan, seperti untuk prediksi peningkatan. Yang keenam, dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh para pengambil keputusan. Dengan perkataan lain, apa yang dimaksud dari suatu laporan keuangan merupakan tujuan analisa laporan keuangan. Yang ketujuh, dapat menentukan peringkat perusahaan menurut kriteria tertentu yang sudah dikenal dalam dunia bisnis. Yang kedelapan, dapat membandingkan situasi perusahaan dengan perusahaan lain, dengan periode sebelumnya, atau dengan standar industri normal atau standar ideal. Prosedur dalam analisis laporan keuangan. Langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan dalam analisis keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memahami latar belakang data keuangan perusahaan. Yang kedua, memahami kondisi-kondisi yang berpengaruh pada perusahaan, mengumpulkan data keuangan dan data pendukung yang diperlukan selengkap mungkin, melakukan pengukuran atau perhitungan dengan rumus-rumus tertentu, melakukan perhitungan dengan memasukkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan secara cermat, memberikan interpretasi terhadap hasil perhitungan dan pengukuran yang telah dibuat, membuat laporan tentang posisi keuangan perusahaan, dan memberikan rekomendasi yang dibutuhkan. Adapun prosedur analisa laporan keuangan, itu yang pertama, review. Dalam review, aktivitas penyelesaian data laporan keuangan terhadap berbagai hal, baik sifat atau jenis perusahaan yang melaporkan maupun sistem akuntansi yang berlaku. Sistem akuntansi yang diterapkan dalam memberi pengakuan terhadap pendapatan dan biaya akan menentukan jumlah pendapatan maupun laba yang dihasilkan perusahaan. Yang kedua, menghitung.
Dengan menggunakan berbagai metode dan teknik analisis dilakukan perhitungan-perhitungan, baik metode perbandingan, presentasi, perkomponen, analisis rasio keuangan, dan lain-lain. Nah, dengan metode atau teknik apa yang akan digunakan dalam perhitungan sangat bergantung pada tujuan analisis. Selanjutnya, membandingkan atau mengukur. Langkah berikutnya setelah melakukan perhitungan adalah membandingkan atau mengukur. Langkah ini diperlukan guna mengetahui kondisi hasil perhitungan tersebut apakah sangat baik-baik, sangat sedang, kurang baik, dan seterusnya. Pada pokoknya ada dua cara yang dapat dilakukan dalam membandingkan rasional finansial perusahaan, yaitu yang pertama cross-sectional approach dan time series analysis. Selanjutnya, menginterpretasi. Interpretasi merupakan inti dari proses analisis sebagai perpaduan antara hasil perbandingan atau pengukuran dengan kaidah teoritis yang berlaku. Nah, hasil interpretasi mencerminkan keberhasilan maupun permasalahan apa yang dicapai perusahaan dalam pengelolaan keuangan. Dan yang terakhir, solusi. Nah, langkah terakhir dari rangkaian prosedur analisis dengan memahami problem keuangan yang dihadapi perusahaan akan menempuh solusi yang tepat. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu metode dan teknik analisis laporan keuangan. Ada dua metode analisis yang dapat digunakan oleh analisis laporan keuangan. Yang pertama, analisis horizontal. Analisis horizontal ini adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode, sehingga dapat diketahui perkembangan dan kecenderungannya. Selanjutnya, analisis vertikal adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan pada tahun tertentu, yaitu dengan membandingkan antara pos yang satu dengan pos yang lainnya pada laporan keuangan yang sama untuk periode yang sama. Selanjutnya, teknik analisis laporan keuangan. Yang pertama, analisa perbandingan laporan keuangan. Yang kedua, tren atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang dinyatakan dalam prosentase. Yang ketiga, laporan dengan prosentase per komponen atau common size statement. Yang keempat, analisa sumber dan penggunaan modal kerja. Yang kelima, analisa sumber dan penggunaan kas. Yang keenam, analisa rasio. Yang ketujuh, analisa perubahan laba kotor. Dan yang terakhir, analisa break even. Selanjutnya kita akan masuk kepada pokok pembahasan yang ketiga, yaitu terkait jenis-jenis laporan keuangan. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa jenis-jenis laporan keuangan itu ada 3. Yang pertama adalah neraca. Neraca atau yang disebut juga sebagai balance sheet adalah laporan yang menyajikan sumber ekonomi suatu perusahaan berupa aset, kewajiban-kewajiban seperti utang, serta hak para pemilik perusahaan atau ekuitas pemilik suatu saat tertentu. Selanjutnya adalah laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi atau disebut juga sebagai laporan prestasi perusahaan dalam periode tertentu. Tujuannya adalah untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan sebuah laba. Nah, yang terakhir ada laporan arus kas. Nah, laporan arus kas disebut juga sebagai laporan perubahan posisi keuangan yang berupa aliran kas masuk atau keluar bersih pada suatu periode. Nah, masuk pada pokok pembahasan terakhir terkait analisa perbandingan laporan keuangan. Nah, perbandingan laporan keuangan itu dilihat dari perbandingan antar pos-pos laporan keuangan, di mana ada 5 perbandingan. Yang pertama adalah perbandingan dalam 2 tahun atau lebih, atau yang biasa disebut dengan analisis horizontal. Yang kedua adalah perbandingan dengan perusahaan yang lebih baik, di mana sebuah perusahaan membandingkan perusahaannya sendiri dengan perusahaan orang lain yang dianggap lebih baik. Yang ketiga adalah analisis dengan angka-angka standar industri yang berlaku. Yang keempat, analisis dengan budget atau anggaran. Dan yang terakhir adalah analisis dengan divisi atau seksi-seksi dalam perusahaan. Adapun hasil dari perbandingan yang telah diperbandingkan adalah yang pertama dalam bentuk rupiah atau uang. Yang kemudian adalah naik turunnya rupiah. Dan yang ketiga adalah naik turunnya presentasi. Keempat, angka perbandingan atau rasio. Dan yang terakhir dinyatakan dalam presentasi dari total atau dari penjualan. Selanjutnya, dalam melakukan perbandingan ini perlu diyakini bahwa standar penyusunan laporan keuangan harus sama. Kemudian, size dari perusahaan yang dibandingkan harus diperhatikan, bukan berarti harus sama.
serta periode laporan yang dibandingkan harus sama khususnya untuk laporan laba rugi dan komponennya, seperti yang dilihat pada tabel di samping terkait form laporan keuangan. Sedangkan untuk menganalisa laporan keuangan untuk sederetan tahun terdapat dua dasar perbandingan yang dapat digunakan. Pertama adalah perbandingan dapat dibuat dengan menggunakan data pada tahun pertama sebagai dasar perbandingan. Nah, sebagai ilustrasi, teman-teman bisa melihat contoh form sebagai berikut. Selanjutnya, perbandingan dapat dibuat dengan menggunakan 1 tahun di muka sebagai dasar perbandingan. Contohnya sebagai ilustrasi yang ada di samping ini. Sebagai penjelasan tambahan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengisi kolom kenaikan atau penurunan. Jika tahun dasar menunjukkan jumlah negatif, perubahan relatif dalam persen tidak diperlihatkan atau tidak dihitung. Suatu rekening yang mempunyai nilai pada tahun dasar dan kosong atau 0 pada periode berikutnya, penurunan diperhitungkan 100%, serta angka persen tidak diberikan untuk rekening yang menunjukkan angka 0 pada tahun dasar. Nah, sebagai ilustrasi, teman-teman bisa melihat contoh yang ada di samping ini. Di samping itu, analisa perbandingan dapat diperluas dengan menunjukkan jumlah kumulatif dan angka rata-rata tahunan. Apakah data yang ada menyimpang dari angka rata-rata tahun tersebut? Apabila terjadi penyimpangan, kemudian dapat dicari faktor-faktor penyebabnya dan dapat disimpulkan apakah penyimpangan tersebut menguntungkan atau merugikan. Contohnya pada ilustrasi yang ada di samping ini. Nah, untuk contoh kasusnya, teman-teman bisa melihat pada makalah kami ada terdapat 2 contoh kasus. Yang pertama terkait neraca dan yang kedua terkait arus kas, lengkap dengan analisa dan contohnya. Nah, itulah tadi pemaparan video dari kami. Saya Nurinda Ramadhani Dan saya Adelia Putri Rahmawati mengundurkan diri. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum